Sirkulasi elit politik identik dengan pertumpahan darah. KPU tidak ingin ada jajaran petugasnya yang wafat. Jumlah yang wafat pemilu 2019 ada 718 petugas yang wafat. Kami tidak menginginkan ini dan berharap ke depan tidak terjadi. Yang kedua, ada realitas disinformasi. Macam-macam disinformasinya, mulai diracun dan lain-lain. 2024 pemilu manusiawi perlu dikedepankan. Kawan baik, jumpa kembali di Nur Iswan Channel. Sekarang kita akan membahas bersama Bang Firian Aziz, Komisioner KPU Pusat. Temanya tentang jatuhnya banyak korban pada saat pemilu 2019 dari penyelenggara pemilu. Kalau dari data itu kita menyebutnya ratusan nyawa harus hilang karena kelelahan. Nah, tentu saja kita ingin tahu kenapa itu terjadi. Kenapa ini penting dibahas juga supaya di 2024 nanti penyelenggara tidak harus meregang nyawa terlalu banyak. Gitu Bang Firian. Ya. Nah, dari hasil evaluasi itu kenapa sih sesungguhnya apa yang terjadi gitu? Bang Iswan dan kawan baik, esensi dari pemilu itu kan sebenarnya sirkulasi kekuasaan secara damai. Oke. Makna secara damai itu karena masa lalu sirkulasi elit politik identik dengan pertumpahan darah. Iya. Jadi salah satu alasan kenapa demokrasi itu dan pemilu semakin digemari banyak negara karena sirkulasi elitnya tidak membuat banyak nyawa hilang. Dan kita juga menganut pendekatan itu. Maka menjadi ironis sesungguhnya ketika pada satu ajang elektoral sampai ada orang yang wafat. Maknanya adalah Bang Iswan dan kawan baik, KPU tidak ingin ada jajaran petugasnya yang wafat sejak awal. Namun realitasnya kemudian ini terjadi. Jumlah yang wafat pemilu 2019 berdasarkan data yang teradministrasikan di kami dan kita berikan santunan disetujui oleh pemerintah, ada 718 petugas yang wafat. 718. Nah, kemudian pertanyaannya ini wafatnya apakah serentak atau tidak? Nah, pada konteks terkait dengan petugas yang wafat ada dua hal. Yang pertama, kami tidak menginginkan ini dan berharap ke depan tidak terjadi. Yang kedua, ada realitas disinformasi. Macam-macam disinformasinya, mulai diracun dan lain-lain. Insya Allah itu tidak benar, karena kami juga turun. Saya turun ke beberapa tempat, misalnya di salah satu daerah di TPS di Jakarta, ketika meninggal, keesokan harinya saya datang. Saya ngobrol dengan keluarga dan ke daerah-daerah lain. Apakah serentak? Tentu tidak. Jadi gambaran detailnya Bang, paling tidak ini 4 hari pada saat election day, tanggal 16 April itu 7 orang yang wafat. H-1. Pada tanggal 17 April 28 petugas kami yang wafat. Tanggal 18 25 dan tanggal 19 itu 24. Jadi dalam 4 hari di masa puncak itu 84 orang petugas yang wafat dan itu dari berbagai tingkatan. Kemudian pertanyaan lebih jauh lagi, mengapa bisa wafat? Hasil evaluasi kita paling tidak ada dua hal. Yang pertama, memang faktor kelelahan. Sejumlah analis mengatakan tidak mungkin. Tapi faktanya seperti itu. Yang kedua, karena memang yang bersangkutan ada penyakit bawaan. Penyakit bawaan dan yang ditambah satu lagi, sebenarnya ajang pemilu meskipun hari hanya itu hanya 1 hari itu, kan ada persiapan dan setelah itu. Nah, salah satu problematika teknis penyelenggaraan kita adalah dengan 5 kotak suara, penghitungan itu tidak bisa selesai pada 1 hari yang sama.
Maka kalau kita ikuti jejak pengaturan itu, ada putusan MK yang memberikan kelonggaran waktu pemungutan dan penghitungan suara dimungkinkan secara hukum selesai sampai keesokan harinya. Hitungan teknisnya adalah tanggal 18 April pukul 12. Sebelumnya pemilu yang lalu selalu di hari pemungutan suara harus selesai. Ini maknanya MK dan para pihak juga menyadari bebannya jauh lebih besar. Tapi apakah ini tidak dimitigasi oleh KPU? KPU melakukan mitigasi, salah satunya adalah dari awal kami sudah berkoordinasi dengan Kemenkes. Untuk itu, ketika laporan dari daerah itu ada, kami langsung berkoordinasi dan alhamdulillah Kementerian Kesehatan mengirim jajarannya karena selesai dari TPS ini di kecamatan. Kalau kawan baik ingat, beberapa hari setelah itu, di banyak kecamatan itu standby 1 mobil ambulan. Ada pemeriksaan kesehatan pada saat itu. Pemilu-pemilu sebelumnya nggak pernah ada. Nah, ini sebagai bentuk respon cepat yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau disebut faktor kelelahan itu dibantah oleh sejumlah kalangan, realitasnya seperti itu. Nah, pertanyaan lebih lanjut Bang, lebih dalam lagi, apakah baru pada saat itu? Ini sebenarnya yang kurang ya nurani kita ya. Kalau kita lihat pemilu sebelumnya, sudah juga terjadi Bang. 2014, saya jadi penyelenggara sejak 2003, 2004 di tempat kami, di kota Pontianak, ada beberapa yang meninggal. Nah pertanyaannya, bagaimana misalnya kalau kita mau telusuri semuanya, dari tahun 55, tahun 55 juga ada yang meninggal Bang. Satu petugas di kota Surabaya, itu meninggal sebelum hari pemungutan suara tanggal 29 September 55, itu akibat siang malam bekerja, kalau bahasa masa lalu itu, membuat kutipan daftar pemilih. Rekaman dokumennya itu ada, saya temukan. Itu meninggal karena membuat kutipan yang banyak yang harus disiapkan. Itu di 55. Totalnya pemilu 55 itu, yang teradministrasikan di panitia pemilihan, ada 164 petugas wafat. Ada yang karena kelelahan, karena mengurus administrasi, ada yang karena logistik, dan beberapa di antaranya memang diculik. Karena pada tahun 55 kan ada gejolak di beberapa daerah. Betul. Nah, maknanya adalah pemilu kita dalam tanda petik agak meninggalkan aspek kemanusiaan untuk penyelenggara. Maka tantangan ke depan tadi yang Abang sampaikan, ini gimana buat ke depan? Nah, maka pendekatannya dalam konteks manajemen mau tidak mau harus melihat berdasarkan basis ilmu manajemen sumber daya manusia. Saya ngomong teknis Bang ya. Misalnya kalau dalam manajemen sumber daya manusia, itu kan harus ada job analysis. Jadi, kami sedang mengevaluasi, katakanlah salah satu pemetaannya, kita buat job analysis PPK, PPS, KPPS ini sebenarnya gimana sih? Yang bisa kemudian kita buat ukuran, jangan sampai terjadi kembali. Dari job analysis itu maksudnya kan beban pekerjaan mereka itu seberapa besar, kan begitu? Salah satunya itu Bang. Jadi analisis jabatan itu paling tidak nanti akan menghasilkan tadi yang kata Abang, beban kerja, kemudian kriteria yang mengerjakan. Nah, salah satu faktor penting ini adalah kriteria yang mengerjakan. Jadi katakanlah ini job specification kalau bahasa manajemen SDM-nya itu. Misalnya, ada pengalaman baik yang kita dapat dari pemilihan serentak 2020. Karena di masa pandemi, salah satu kriterianya adalah membatasi umur dan membatasi pada aspek kesehatan. Batasan di 2020 kemarin, yang komorbid sedapat mungkin tidak dilibatkan, kemudian usia penyelenggara dibatasi. Tapi secara bersamaan Bang, ada faktor lain yang kerap kali ini menjadi masalah ketika kami melakukan rekrutmen. Sulit mencari penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc. Jadi di sisi lain kita ingin membatasi, tapi di sisi lain ada realitas di beberapa daerah sulit. Sebentar, badan ad hoc itu kan di tingkat TPS ya? Iya, PPK, PPS, dan KPPS. Nah yang saya maksud tadi itu di tingkat KPPS. Oke. Beberapa daerah sulit. Kenapa sulit? Beragam faktor Bang. Mulai dari nggak mau. Karena honornya kecil? Honornya kecil bisa dibilang relatif sih ya. Karena ciri dari kerja pemilu kita kan sebenarnya sebagian diantaranya volunteerism. Dari pemilu ke pemilu itu tidak bisa dinafikan keberadaan itu. Artinya negara tetap menyiapkan, tapi secara bersamaan di sejumlah daerah Bang misalnya, saya temui ada satu tokoh, dia tidak ikut-ikutan partai politik, tidak ikut-ikutan sama sekali, tapi tokoh di situ, di beberapa TPS-nya itu dia subsidi.
dia bantu. Sampai dia bantu petugas PPS di desa. Nggak ada kipas angin, dibeliin kipas angin. Saya bilang, oh itu siapa? Ini tokoh masyarakat di sini, Pak. Yang membantu penyelenggaraan. Iya, kita tanya ikut partai apa? Oh enggak, Pak, dia memang suka bantu. Nah, itu partisipasi masyarakat itu juga memang tidak bisa dipungkiri, bisa mencukupi kekurangan itu. Tapi kalau dikatakan harus dibuat sepenuhnya oleh negara, beban negara nggak mampu. Harus pakai surat sehat mungkin kan gitu. Nah, ini yang kemudian sedang kita evaluasi, Bang. Tapi semangatnya adalah 2024 pemilu manusiawi perlu dikedepankan. Aspek kesehatan, aspek keselamatan petugas perlu dipastikan secara terukur, secara akademik bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya apakah ini memungkinkan? Sangat memungkinkan karena di masa post election dan kesiapan yang lebih awal kita lakukan, kami punya kesempatan pada saat ini memformulasikan, memetakan masalah, ada sejumlah penelitian, namun outputnya adalah nanti di peraturan KPU. Maka peraturan KPU nanti terkait dengan rekrutmen badan ad hoc, kriteria penyelenggara di undang-undang sudah ditentukan, KPU punya ruang untuk membuat batasan yang menjamin siapapun yang terlibat ini relatif tidak sampai mengalami peristiwa seperti masa lalu. Oke. Nah, dan ada hal teknis kecil aja, Bang, satu aja. Yang hal kecil setelah saya renung-renung juga penting. Biasanya ini kan teman-teman atau masyarakat, teman-teman kami di bawah ini jarang olahraga. Iya. Misalnya kehidupan sehari-hari santai, nongkrong, dan kerja-kerja normal yang tidak begitu banyak beban, tiba-tiba H-2, H-1 harinya bebannya gede. Maka menjadi penting hal kecil yang menurut saya juga perlu nanti kita kembangkan setelah proses rekrutmen badan ad hoc, ya paling nggak diingetin minimal seminggu 2 kali itu olahraga. Iya, betul juga ya. Bayangin aja kalau kita nggak pernah ngapa-ngapain, Bang, tiba-tiba harus angkat kotak suara, bikin TPS gitu kan. Nah, hal semacam itu kadang abai, tapi pas saya perhatikan ini penting diingatkan. Nah, kan 2019 itu banyak jatuh korban, ya. Kemudian ada pilkada serentak di 2020. Nah, pasti karena sudah menerapkan hal yang baru itu, kemudian korban yang meregang nyawa dari penyelenggara di 2020 pilkada serentak itu masih ada atau sudah jauh berkurang? Syukur-syukur nggak ada. Tetap ada karena banyak faktor. Ada yang dari faktor dirinya, ada juga by accident. Misalnya ada penyelenggara di Nusa Tenggara yang bersangkutan itu tabrakan. Ketabrak, sedang bawa logistik, meninggal. Ada juga yang memang ternyata sudah ada sakit, kemudian sepertinya kemarin sulit sehingga yang bersangkutan juga mau jadi penyelenggara. Setelah kita telusuri, ternyata ada sakit bawaan. Dalam durasi 4 hari pilkada serentak itu ada berapa yang meninggal? 2019 itu kalau kita hitung dari data yang tadi saya sampaikan, totalnya... yang di 20. Oh, kalau 2020 beragam, Bang. Kalau 2020 semangat poinnya adalah jumlahnya sudah jauh berkurang. Jumlahnya jauh berkurang dan kami melihat regulasi yang dituangkan untuk pemilihan serentak 2020 itu bisa diadopsi dengan penyesuaian. Misalnya, usianya ini usia berapa? Meskipun tidak ada jaminan. Karena dari beberapa data yang kita himpun, yang meninggal juga tidak identik usia tua. Yang teman-teman yang masih muda juga bisa jadi ada kasus juga meninggal. Jadi menjadi penting selain usia, komorbid, juga katakanlah ada warming up-nya. Supaya nggak kaget. Misalnya kita nih, misalnya Bang Iswan, biasa main bola. Sudah 10 tahun nggak pernah main bola. Tiba-tiba diajak sama temennya. Wah boleh nih. Udahlah nggak usah pemanasan, langsung main aja. Pasti terasa sekali capeknya tuh. Bisa jadi demam besoknya. Nah kira-kira seperti itu. Artinya terakhir pertanyaannya, dengan cara seperti yang dijelaskan Bang Firian tadi, KPU lebih optimis di 2024 itu kalau bisa nggak ada korban jiwa lah. Mudah-mudahan. Tapi yang bisa kita lakukan adalah yang kemudian menjadi pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum. Kami bisa mempertanggungjawabkan kerangka regulasi teknis terkait dengan badan ad hoc itu sudah tergambar akan meminimalisir potensi itu. Terima kasih Bang Firian. Sama-sama. Saya kira poinnya sudah dapat kawan baik semua. Nanti kita akan bahas dengan Bang Firian ini soal kalau milenial kawan baik ini semua pasti gandrung dengan istilah digitalisasi. Ya kan? Kita akan bahas di tema berikutnya. Terima kasih.